Pada pagi yang cerah tanggal 11 September tahun 2001, langit New York City membentang biru tanpa awan, menjadi latar belakang sempurna bagi siluet megah menara kembar World Trade Center. Pemandangan ini adalah simbol kekuatan ekonomi dan inovasi Amerika, sebuah pemandangan yang familiar dan menenangkan bagi jutaan orang yang memulai hari mereka. Di jalanan di bawahnya, kota itu hidup dengan ritme yang biasa, denyut nadi pagi hari kerja yang sibuk. Warga New York bergegas bekerja, turis mengagumi arsitektur ikonik, dan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa dalam hitungan menit, cakrawala kota dan dunia akan berubah selamanya. Menara kembar itu berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari momen-momen terakhir kedamaian sebelum sebuah tragedi yang tak terbayangkan terjadi. Ketenangan pagi itu pecah pada pukul 8.46 pagi. Tanpa peringatan, sebuah pesawat penumpang American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center. Ledakan dahsyat merobek fasad bangunan, mengirimkan bola api dan gumpalan asap hitam pekat ke udara. Awalnya, banyak yang mengira ini adalah kecelakaan tragis yang mengerikan. Namun, kebingungan dan ketidakpercayaan dengan cepat berubah menjadi horor yang melumpuhkan. Di jalanan, orang-orang berhenti dan menatap ke atas dengan ngeri, menyaksikan lubang menganga yang membara di salah satu bangunan tertinggi di dunia. Asap tebal mulai memenuhi langit, sebuah pertanda buruk dari kehancuran yang baru saja dimulai dan akan segera meningkat ke tingkat yang tak terduga. Hanya 17 menit kemudian, pada pukul 9.03 pagi, ilusi kecelakaan tunggal hancur berkeping-keping. Pesawat kedua, United Airlines penerbangan 175, muncul di langit dan dengan sengaja menabrak menara selatan, menciptakan bola api oranye yang mengerikan yang terlihat dari bermil-mil jauhnya. Momen ini mengkonfirmasi ketakutan terburuk semua orang. Ini bukan kecelakaan, ini adalah serangan yang terkoordinasi. Di seluruh kota, teriakan dan isak tangis memenuhi udara saat warga New York yang ketakutan menyaksikan eskalasi tragedi di depan mata mereka. Kepanikan melanda jalanan saat orang-orang berlari mencari perlindungan, mencoba memahami skala serangan yang sedang berlangsung. Kamera berita dari seluruh dunia menyiarkan gambar-gambar mengerikan ini secara langsung, membekukan dunia dalam keadaan syok dan duka. Kengerian hari itu mencapai puncaknya yang menghancurkan pada pukul 9.59 pagi. Setelah terbakar selama hampir 1 jam, struktur menara selatan yang rusak parah akhirnya menyerah pada panas yang hebat. Dengan deru yang memekakkan telinga, menara itu mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dalam hitungan detik, bangunan setinggi 110 lantai itu lenyap, digantikan oleh awan debu, baja, dan puing raksasa yang menyelimuti seluruh lower Manhattan. Orang-orang di jalanan berlari untuk hidup mereka saat gelombang debu yang menyesakkan menyapu mereka. Tak lama kemudian, pada pukul 10.28 pagi, nasib yang sama menimpa menara utara. Menara yang pertama kali diserang itu juga runtuh dengan kekuatan yang dahsyat, meninggalkan kekosongan yang menghantui di cakrawala kota dan melengkapi kehancuran total kompleks World Trade Center. Ketika debu mulai mengendap, pemandangan yang tersisa adalah pemandangan kehancuran apokaliptik. Langit Manhattan yang pernah cerah kini dipenuhi oleh asap tebal dan bau tajam dari bahan yang terbakar. Di lokasi yang kemudian dikenal sebagai Ground Zero, tumpukan baja bengkok dan puing-puing yang membara setinggi beberapa lantai menggantikan menara yang pernah berdiri megah. Di tengah kekacauan ini, muncullah para pahlawan. Ribuan petugas pemadam kebakaran, polisi, dan petugas penyelamat yang gagah berani bergegas ke zona bahaya, bekerja tanpa lelah di antara reruntuhan berbahaya untuk mencari korban selamat. Bertahun-tahun kemudian, di tempat menara kembar pernah berdiri, kini terdapat 9/11 memorial dan museum. 2 kolam reflektif yang menempati jejak menara menjadi pengingat yang khusyuk dengan nama-nama korban terukir di sekelilingnya. Sebuah penghormatan abadi bagi nyawa yang hilang dan semangat ketahanan manusia yang tak terpatahkan.